لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita sama-sama yang hadir di sini mendapatkan ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan majlis kita ini menjadi saksi baik bagi kita semua, saksi baik dunia maupun saksi baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa yang terjadi saat kelahiran beliau, kedatangan cahaya yang sempurna untuk seluruh manusia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengapa kita mempelajari sirah Rasul? Kenapa? Alasannya apa? Sebabnya apa kita belajar sirah Rasulullah SAW? Kita semua sepakat dan kita sudah faham Rasulullah SAW yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah. Seluruh manusia itu yang memiliki sifat baik. Dari sisi akhlak, dari sisi ciptaannya Allah, semua sifat manusia itu terkumpul. Allah memilih yang terbaik di antara sifat manusia diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi martabat para nabi dan rasul, seluruh sifat manusia dari sisi ciptaannya Allah maupun sifat akhlak dan yang lain-lain, yang terbaik Allah milih jadi untuk para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul. Dan seluruh sifat para nabi dan rasul, sifat yang mulia dari sisi cipta atau dari sisi akhlak, terkumpul dikasih kepada satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna ciptaannya, yang paling sempurna kemuliaannya, yang paling posisinya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tersayang di sisi Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami sejarahnya, sirahnya, mempelajari. Jadi sebab pertama untuk mempelajari sirah beliau agar kita bisa dan mampu mengenal lebih baik dan lebih dalam lagi tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situlah kita bagaimana boleh cinta Rasul kalau belum kenal Rasul. Kalau belum kenal Rasul bagaimana boleh cinta Rasul? Semakin banyak kita mengenal Rasul, mengenal sejarahnya, tahu akhlaknya, perjuangannya, kesabarannya, kemuliaannya di sisi Allah dan terhadap manusia, baru akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahirannya sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam untuk mempraktik amalan-amalan. Akan dari sirah Rasulullah akan
boleh tahu tanda ayat Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah SAW saat turunnya wahyu langsung mengamalkan. Bagaimana sahabat Rasulullah saat menerima wahyu dari Rasulullah SAW, saat menerima perintah Allah, saat menerima perintah Rasulullah, langsung menjadi sebuah amalan. Artinya boleh kita mengenal amal salih melalui sirah Rasul. Akan mantap amal salih kita, terbukti. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah contoh kita. Masing-masing harus memiliki orang-orang yang menjadi sumber contoh kehidupannya. Ada orang, apalagi di masa ini, sayang sekali kalau kita bertanya kepada anak muda, contohnya ente siapa? Dia langsung Cristiano Ronaldo. Contoh saya si fulan, bintang film. Contoh saya orang-orang Eropa atau orang Amerika. Tapi kita orang Muslim yang mencintai Rasulullah SAW, kalau orang bertanya contoh kita siapa? Rasulullah. Contoh kita, akhlak kita sesuai akhlak Rasulullah. Apa yang diajarkan kita sami'na wa ata'na, ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terbukti cinta kita kepada Rasul adalah amal. Allah berfirman surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 33. Ayat 32 sama 33. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan sembarangan orang berkata saya cinta Rasul tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti untuk mengikuti sunnah Rasul. Orang cinta Rasul tapi tidak pernah salat berjamaah. Orang cinta Rasul tapi durhaka kepada orang tua. Orang cinta Rasul tidak bisa amanat dan jujur. Orang cinta Rasul, ini namanya percintaan yang bohong, tidak benar. Kalau kita bertanya cinta Rasul, dia langsung jawab, oh percintaan saya kepada Rasul ada di dalam hati saya. Terus amal urusan lain katanya. Tak boleh macam itu. Contohnya, ada seorang istri berkata kepada suaminya, kamu cinta saya? Ya, saya sebagai suami ya cinta istri. Istrinya minta, ya udah boleh, saya mau belanja dari mall, tolong belikan sesuatu untuk pakaian bagus atau apa saja barang-barang berharga. Apa jawaban suaminya? Oh, cinta saya kepadamu di dalam hati. Apakah istrinya boleh percaya? Apa gunanya kalau waktu dia mau belanja tak dibelikan? Kalau istrinya minta uang, minta apa, tak dikasih. Tapi kata suaminya, saya cintamu, tapi cinta saya dalam hati, tak ada gunanya. Harus ada praktik, harus ada amal, harus ada bukti. Dan begitulah cinta kita kepada Rasul ada buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sallu ala Rasulillah. Kalau saya berkata sirah Rasul, saya yakin tidak cukup dalam satu hari maupun satu bulan, barangkali satu tahun belum tentu habis. Banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir terpilih menjadi umat nabi kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Nabi kita, kita pun sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan. Umat yang terakhir di dalam masa dan zaman, tapi umat yang pertama masuk surga. Sebelum dari umat-umat yang lain. Ini sebuah kemuliaan bagi kita.
Karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya mendapat juga kemuliaan. Amal salih kita berlipat ganda. Satu amal bisa 10 kali dan seterusnya. Salat 5 waktu mendapat pahala 50. Satu kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah balas 10 kali salawat. Banyak kemuliaan kita dapat. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita mengerti dan memahami kondisi dan keadaan yang terjadi di Makkah. Makkah itu tanah suci. Bagaimana cara dan sistem Allah menjadikan Makkah tempat yang diagungkan oleh manusia? Pertama orang yang membangun Al-Kaabah siapa? Yang membangun Al-Kaabah pertama kali siapa? Nabi Adam. Orang sering bawa kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengulang bangunannya. Habis terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hancur Al-Kaabah dan banyak tempat-tempat yang dah hancur. Allah memerintahkan dan mewahyukan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk bangun Al-Kaabah kembali. Tapi yang pertama membangun Al-Kaabah Sayyidina Adam alaihissalam. Dan terbukti dari banyak ayat dan banyak sejarah-sejarah para nabi, semua para nabi dan rasul sudah datang ke Makkah itu. Berarti semua para nabi dan rasul sudah haji. Walaupun cara haji itu berbeda dengan syariah Islam sama syariah yang terdahulu. Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, "Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait." Tidak ada nabi sudah haji. Semua. Hijrahnya Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan isterinya Hajar dan kemudian anaknya Ismail alaihi salam keluar dari Mesir terus membawa keluarganya ke Makkah dan lepaskan keluarganya di situ. Sambil istrinya berkata, "Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di sini, siapa yang urus?" Nabi Ibrahim alaihissalam diam. Sambil 3 kali ditanya sama istrinya. Yang keempat istrinya berkata, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menggerakkan kepalanya, "Ya, ini perintah Allah." Langsung dengan keyakinan iman yang sempurna, Siti Hajar alaihi salam berkata, "Idzal la yudayyi'una." Allah tidak akan tinggalkan kami. Pasti diurus, pasti dibantu, pasti diberikan segala-galanya. Disitulah tinggalnya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Beberapa lama belum cerita Zamzam, kita tidak akan membahas titil-titil sejarahnya. Cuma saya memberikan singkat-singkat saja. Sambil Nabi Ismail sudah menjadi besar dan bernikah dengan seorang wanita dari turunan Bani Jurhum. Yang akhirnya Bani Jurhum itu yang datang dari Makkah, dari Yaman ke Makkah dan mereka tertempati di situ. Sambil lama-lama Jurhum menguasai Makkah. Terjadi perang besar antara Jurhum dan Ghatafan. Ada kabilah namanya Ghatafan. Terjadi antara Jurhum dan Ghatafan, berita atau perang besar, akibatnya dikalahkan oleh Jurhum. Akhirnya Jurhum bubar dari kota Makkah, tidak ada siapa-siapa. Karena Jurhum merasa sudah tidak mampu melawan Ghatafan, akibatnya mereka meredam sumber Zamzam, ditutupi oleh mereka. Nanti ada cerita untuk pertemuan yang akan datang, ada cerita bagaimana cara terlihat atau terbukti posisi dan lokasi Zamzam. Karena di zaman Quraisy Zamzam tidak ada, sudah tertutup. Orang tidak tahu, ada cerita ada air Zamzam, ada air Zamzam, tapi di mana tidak ada karena sudah tertanam dalam tanah. Disitulah muncul cerita-cerita
sambil Ghatafan menguasai Makkah. Ada riwayat 400 tahun, ada riwayat 500 tahun. Akhirnya kembali kekuasaan Makkah itu kepada keluarga turunan Nabi Ismail, mulai dari Qusay. Habis meninggal Qusay diserahkan kepada Abdi Manaf. Habis Abdi Manaf diserahkan kepada Hashim. Habis dari Hashim diserahkan kepada Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib diserahkan kepada anaknya Abu Talib. Inilah ceritanya bagaimana keluarga Rasul bisa dan boleh menguasai Makkah dan membantu para jamaah haji. Terjadi di Makkah banyak peristiwa. Orang Arab yang ada di sekeliling Makkah sangat mengagungkan Al-Ka'bah. Walaupun terbukti dalam sebuah hadis yang sahih, walaupun keadaan mereka waktu di zaman Quraisy karena zaman jahiliyah masih mengagungkan Al-Ka'bah, tapi kalau mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak pakai apa-apa. Na'udzubillah. Tawaf, tapi tidak pakai baju, tidak pakai pakaian. Dan sekeliling Al-Ka'bah ada lebih dari 360 patung yang disembah selain Allah. Jadi walaupun mereka mengagungkan Al-Ka'bah, tapi di samping Al-Ka'bah itu mereka masih mengagungkan pelihara atau batung-batung yang dibuat oleh mereka. Itulah rahasia dan hikmah tersebar yang namanya syirik. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari sejarah para nabi dan rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada 10 abad. Selama 10 abad itu tidak ada berbuat syirik, semuanya tauhid. Tidak ada yang berbuat syirik. Sampai datang satu zaman muncul orang salih, 5 orang salih. Yasu' wa Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra. Ini mereka orang salih yang sangat dicintai oleh para kaumnya dan sekeliling mereka yang tinggal di kota Makkah waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka begitu meninggal dunia mulai berkurang semangat untuk ibadah. Datang syaitan bisik-bisik di hidupan mereka dan telinga-telinga mereka. Oh, ini orang saleh sudah meninggal. Agar bagaimana jamaah bisa dan boleh kembali bersemangat untuk beribadah lagi, bikin gambar. Bikin gambar. Ini pertama muncul syirik. Bikin gambar. Jadi anda begitu lihat gambar, oh ingat orang salih, nanti kembali semangat ibadah. Beberapa tahun kemudian, habis gambar itu disuruh oleh syaitan untuk bikin batung, tapi tidak disembah. Oh, ini hanya untuk kenang-kenangan, untuk ingat mereka, untuk mengagungkan mereka. Muncul batung-batung, pertama gambar, terus batung-batung. Lama-lama keturunan mereka bertanya, ini batung buat apa? Kata syaitan, ini batung-batung untuk minta kepada Allah tapi lewat mereka. Minta kepada Allah lewat mereka. Kalau mau berdoa tak sampai, harus lewat ini. Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra. Ini lewat ini mereka orang salih. Kalau langsung tak boleh. Itu yang diwahyukan. Mereka percaya. Lama-lama keturunan mereka melihat batung, tapi mereka tidak mendapatkan pelajaran apa sejarah batung itu. Datang syaitan memberitahu, ini batung adalah Tuhan kalian. Terjadilah di situ akibatnya tidak menutupi jalan-jalan yang mengantar ke syirik. Akibatnya mereka menimbah batung kepada, tidak menimbah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menurunkan kemurkaannya. Tapi karena Allah Maha Adil, sebelum Allah menurunkan azab atau kemurkaan terhadap manusia, Allah utuskan Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh,
ingatkan manusia kembali kepada asal tauhid sebagaimana turunan Nabi Adam, jangan rubah-rubah. Disitulah muncul dakwahnya. Begitu juga zaman demi zaman, Nabi habis Nabi dan seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah muncul syirik, apalagi di kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan manusia, untuk mengajak manusia kembali kepada fitrah awal, kesucian, kesempurnaan tauhid. La ilaha illallah. Terjadi cerita karena di Quraisy sebagai kelompok dari golongan Arab dan di negeri Arab, semua keluarga Arab yang di luar kota Makkah, At-Taif dan seterusnya di bagian timur, Yaman dan yang lain-lain, apalagi Al-Habasa, ada beberapa kerajaan. Di antara kerajaan yang ada di zaman itu adalah Habasa, yang kalau kita boleh istilah sekarang Ethiopia, macam Ethiopia sekarang. Yang menjadi raja Al-Habasa itu dinamakan An-Najashi. Kalau raja Mesir dinamakan Fir'aun, raja Rumaria dinamakan Kaisar, raja Persia dinamakan Kisra, raja bagian Habasa itu dinamakan An-Najashi. Macam itulah, masing-masing punya nama sendiri. Yang terkenal di masa itu adalah kerajaan ada An-Najashi. An-Najashi punya anak buah yang dinamakan Abraha. Di antara kekuasaan An-Najashi, karena sebagai raja ingin mempunyai kekuasaan, tidak mencukupi dalam negerinya, dia mau maju untuk mengikutkan Yaman menjadi sebuah negara sama dengan Yaman, karena ada batasan antara Habasyah sama Yaman. Utuskan tentara untuk ke Yaman, berperang di Yaman, menguasai Yaman. Yang menjadi pemimpin dan raja di Yaman itu namanya Abraha, yang ada ceritanya Ashabul Fil. Terus dia membangun sebuah gereja. An-Najashi dan yang mengikuti An-Najashi semuanya kan agamanya Nasara. Quraisy dan sekeliling Quraisy, mereka bukan punya agama benar, malah menyembah patung. Jadi sekarang kita fikirkan, mana yang benar antara Quraisy sama Nasara di masa itu? Mana yang paling benar? Yang paling benar Nasara. Agamanya lebih baik daripada agama Quraisy. Karena sebelum Islam, masih agama yang terbaik di dunia atau di bumi adalah Nasara. Sebelum datangnya Islam, menghapus hukum agama yang sebelumnya. Kan ada Yahudi, habis Yahudi terhapus hukumnya dengan agama Nasrani, habis Nasrani terhapus hukumnya dengan agama Islam, dan tidak agama sesudah Islam. Oleh karena itu, apapun yang terbaik, yang bagus di agama sebelum Islam sudah terkumpul di dalam Islam. Apapun yang berkurang di agama sebelum Islam sudah disempurnakan oleh Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Agama Islam salah satu agama yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering baca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Abraha membangun sebuah gereja yang terbesar di negeri Yaman. Alasannya apa? Dia mendengar berita orang Arab punya rumah. Ya, istilah dulu kan dinamakan rumah. Ya, istilah kita, bahasa kita Ka'bah. Kenapa orang Arab mengagungkan Al-Ka'bah? Kata Abraha, saya akan bangunkan sebuah gereja
yang diagungkan oleh semua manusia. Niat Abraha apa? Niat Abraha untuk membawa manusia yang mengagungkan Al-Ka'bah untuk datang kemari agungkan gereja yang ada di Yaman. Biar orang berpaling dari Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun gereja. Dan dinamakan gereja itu Al-Qulais. Gereja Al-Qulais. Sekelompok manusia dari kelompok Quraisy dengar berita, ada informasi. Mereka mendengar berita ada seorang membangun gereja yang besar untuk memperpalingkan manusia dari Makkah ke gereja itu. Sekelompok manusia ini marah. Siapa yang berani mengajak manusia tidak mengagungkan Ka'bah? Padahal mereka agamanya apa? Jahiliyah. Bukan agama benar. Menimba batung. Tapi begitu luar biasa mereka kesayangannya dan cintaannya kepada Al-Ka'bah. Mereka tidak mau ada sebuah masalah terhadap Al-Ka'bah. Begitu mereka mendengar berita, langsung mereka bergerak dari Makkah berangkat ke Yaman. Apa yang dibuat oleh mereka? Malam-malam hari mereka masuk dalam gereja itu. Dan mohon maaf, mereka membuat satu persoalan yang membuat Abraha itu marah. Adalah buang hajat besar di dalam gereja itu. Akhirnya gereja itu sengaja dikotori oleh mereka, jadi najis. Terus mereka larikan diri keluar. Abraha besoknya pagi lihat, siapa yang berani ini sampai dikotorkan kita punya tempat gereja itu. Marah Abraha. Akhirnya bertanya di mana info-info, dapat berita ada sekelompok dari Arab datang dari Makkah, mereka ini membuat macam ini. Kenapa mereka ini? Ada apa mereka? Siapa Arab itu? Dan mereka punya apa? Mereka punya Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Dia belum tahu cerita Ka'bah, si Abraha ini. Ini Al-Ka'bah ini sebuah tempat yang diagungkan oleh orang Arab di masa itu. Marah Abraha. Oh, kalau memang seperti ini, saya mau hancurkan Ka'bah itu. Dia mau balas dendam. Karena habis dikotorkan dia punya tempat gereja Al-Qulais, dia marah mau balas. Tapi dia belum tahu di situ ada kekuasaannya Allah. Bergerak dan membawa tentara. Tentara yang tidak pernah didengar oleh orang Arab. Biasa orang Arab kenal unta, kambing, kuda, tapi gajah belum pernah ada di negeri Arab. Jadi mereka mendengar berita, oh ini ada kelompok mau serani kita, gajah, ribuan gajah. Ini orang kaget, begitu lihat gajah itu sudah semua tidak ada yang berani. Sampai Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin Makkah di saat itu, yang menguasai Makkah, beliau berkata, siapa yang berani lawan? Kita pasrah. Ini rumah Allah, Allah yang urus. Kita tidak ada mau ikut campur. Semua angkat tangan, keluar, bobar. Terjadilah cerita yang insya Allah kita akan sama-sama belajari. Dan kita akan sama-sama mendalami berita kejadian dari cerita Abraha terhadap Ka'bah dan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan melamatkan Ka'bah padahal yang menguasai Ka'bah waktu itu adalah kufar Quraisy. Dan kita sudah faham agama Abraha kan Nasrani. Abraha kan Nasrani. Berarti dibandingkan agama Abraha sama agama Quraisy, lebih baik agama Abraha. Tapi kenapa Allah memberikan pertolongannya kepada Quraisy bukan kepada Abraha, padahal Abraha agama yang lebih baik daripada agama Quraisy? Inilah cerita rahasia itu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hikmahnya agar semua manusia tahu Ka'bah itu sangat agung di sisi Allah. Walaupun Allah menolong kufar Quraisy, padahal Abraha dan kaum Abraha agamanya lebih baik daripada agama
kuffar Quraisy. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sallu ala Rasulillah.